Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan ahkamul udhiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga. Yang punya PDF-nya halaman 19. Fil afdali minal adahi, tentang mana yang lebih utama dari adahi, itu sembelihan, jinsan au sifatan, baik secara jenis itu kembali ke hewannya, au sifatan, dan karakternya sifat, wal makruhi minha, dan perkara yang makruh dari hewan sembelihan. Jadi yang kita bahas tentang mana yang lebih afdal dan apa saja yang dimakruhkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-afdalu minal adahi jinsan, yang paling utama dari sembelihan, jinsan nanti sebagai tamyiz secara jenis, adalah al-ibilu, unta. Tsummal baqaru, kemudian apa? Sapi. In dhahha biha kaminatan, jikalau seseorang ya berkurban dengannya sempurna utuh, berarti satu orang satu unta. Sanggup? Ya kalau yang banyak apanya? Duitnya sana sanggup. Satu orang satu sapi. Ya. Kayak Irfan Hakim tuh, sapinya segede apa itu? Ada 1 ton. Ya, kebanyakan gimmicknya ya, nangis dulu sebelum dia main. Sebelum dipotong. Mantap itu sapinya, besar. Tsumma dha'nu, kemudian dha'an, domba. Tsummal ma'zu itu kambing. Yang kambing yang enggak ada apanya, bulunya itu, yang bulunya gebel. Tsumma sab'ul badanati, kemudian ya sab'ul yang 1/7 dari unta, kemudian juga 1/7 dari sapi. Ya ini urutannya, dilihat dari yang paling afdal secara apa? Jenis. Ya, walaupun ada juga ulama yang mengatakan jikalau sapi walaupun 1/7 tapi bisa lebih afdal ketika dagingnya apa? Banyak. Al-muhim ini secara umum. Ya, turunannya bisa jadi terjadi apa? Silang pendapat di antara para ulama. Wal afdalu minha sifatan, dan yang paling utama dari hewan sembelihan secara sifat, itu karakter. Ya, fisiknya gimana? Yang pertama al-asmanu, yang paling gemuk. Al-aktsaru, yang paling banyak apanya? Lahman, tamiz, dagingnya. Paling gemuk, paling banyak apanya? Dagingnya. Al-akmalu khilqatan, dan yang paling sempurna khilqah itu fisiknya, jasmaninya. Al-ahsanu manzara, dan yang paling indah apa manzar itu? Pemandangannya. Ya, kalau ngeliatnya Masya Allah gitu. Ya, yang ada yang kambingnya yang besar-besar. Mafhum? Ya, makanya banyak kambing-kambingnya jualnya harganya berapa? 5 juta, 6 juta, yang apa? Gemuk-gemuk. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, beliau Anas radhiyallahu anhu masih berusia 10 tahun. Kemudian ibunya datang dan ya memberikannya kepada Nabi sebagai khadim, sebagai pembantu sampai Nabi wafat. Jadi Nabi wafat, Anas baru usia 20 tahun.
masih muda. Ya. Tapi luar biasa di dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau termasuk orang yang semangat ikut berjihad, sampai pernah ikut juga pembukaan Andalus yang awal. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi, dahulu berkurban bikabsyaini aqranaini amlahaini, dengan dua. Nabi langsung berapa kurbannya? Dua. Dengan kabsh itu nanti domba, aqranain yang memiliki tanduk, amlah nanti kita baca artinya. Wal kabshu al-azimu minad da'ni, kabsh adalah yang besar dari domba, itu kabsh. Ya, dalam riwayat nanti ruh disembelih oleh Allah dalam rupa kabsh, dibentuk seperti kabsh, domba besar, kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang namanya kematian ketika itu. Wal amlah, kalau aqran tadi yang bertanduk, amlah ma khalata bayadahu sawadun. Amlah adalah sesuatu yang warna hitam mencampur warna putihnya. Jadi dominan putih tapi ada warna hitamnya. Ya, jangan itu sebenarnya hitam itu, tapi yang dominan putih, yang enggak gitu. Yang lihat aja yang dominan yang mana, nanti yang hitam ini yang nyampur. Paham ya? Kan orang pada debat itu zebra putih atau hitam. Putih kena garis hitam atau hitam kena garis putih. Nah, gitu aja pada ributnya. Ini kalau amlah putih asalnya, tapi ada warna hitam yang mencampurinya. Fahuwa abiyatu, dia adalah putih. Fi sawadin, tapi ada warna hitamnya. Mafhumnya itu namanya apa? Amlah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi berkurban bikabshin, dengan satu domba, kabsh, akran yang bertanduk, fahil yang jantan. Fahil artinya apa? Yang jantan, yang tangguh. Yaqulu fi sawadin, makan pada hitam. Wayanzuru fi sawadin, melihat pada hitam. Wayamshi fi sawadin, dan berjalan pada hitam. Apa itu maksudnya? Makan pada hitam, melihat pada hitam, berjalan pada hitam. Nanti dilihat syarahnya. Akhrajul arba'atu, dikeluarkan oleh arba'ah. Arba'ah itu berarti dari Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan sahih. Ya, para ulama bingung nih, Imam Tirmidzi maksudnya apa sih hasan sahih? Ya, para ulama setelahnya silang pendapat memahami ucapan hasan apa? Sahih. Bilang aja kalau sahih ya sahih gitu, kalau hasan ya hasan. Kenapa harus digabung? Satu hasan, satu apa? Sahih. Tapi setelah diperiksa, ya hasan sahih ini derajatnya tidak sampai sahih, ya, dan juga tidak lemah, pertengahan lah dia, kurang lebih itu. Wal fahil al fahlu, fahil adalah fahal, itu jantan. Wa ma'na ya'kulu fi sawadin ila akhirih, dan tafsir dari makan pada yang hitam sampai akhir artinya adalah anna sya'ra famihi, bahwasanya bulu mulutnya, wa ainaihi, bulu matanya, wa atrafihi, bulu yang ada di kaki-kakinya, aswadu, warnanya hitam. Itu maksud makan pada hitam, melihat pada hitam, jalan pada hitam. Ya, itu namanya amlah. Jadi di sininya hitam, di sininya hitam, di kaki-kakinya apa? Hitam. Jadi asalnya warnanya apa? Putih. Dalam riwayat ada yang disebutkan di bagian sininya, perutnya apa? Hitam, atau di bagian
Ya, kepalanya hitam. Itu yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Berkurban. Wa Nabi Rafi'in, dari Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya bekas budak. Ya, maula itu banyak sebetulnya, bukan hanya bekas budak. Ya, seseorang yang masuk Islam melalui perantara seseorang, maka boleh dikatakan maula. Ya, misalkan Bukhari itu ada belakangnya Maula Al-Ju'fi. Kenapa? Karena kakek-kakeknya, buyutnya itu masuk Islam melalui orang Yaman yang kabilahnya Al-Ju'fi. Ya, makanya di belakangnya dinisbatkannya Imam Bukhari Al-Ju'fi. Ya, sampai betul-betul jelas nasabnya. Yaitu beberapa arti dari maula. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha, beliau apabila menyembelih atau berkorban, ishtara, membeli, kabsyaini, dua domba, saminaini, yang gemuk. Wa fi lafdhin, pada lafaz yang lain, maujuain, rawahu Ahmad. Apa maujuain? Yang dikebiri. Biasanya kalau dikebiri kambingnya jadi apa? Gemuk. Ya. Biar ambil apanya? Dagingnya. Nggak tahu cara kebirinya gimana, tahu tukang apa? Tanya tukang domba. Ya. As-samin artinya katsirus syahmi wal lahm, yang banyak lemak dan dagingnya. Itu samin. Ya. Kalau di manusia namanya apa? Gendut. Ya, gendut atau gemuk? Ya, yang banyak apanya? Lemaknya dan banyak daging. Makanya suka dibecandain. Masya Allah, badannya gede benar ini. Ya, sebulan lagi diapain nih? Potongnya. Kenapa? Samin. Karena dia apa? Gemuk. Wal mauju'u al khasiyu, khasi itu yang dikebiri. Wa huwa akmalu minal fahli, dan dia lebih sempurna, lebih bagus ketimbang fahal, domba jantan yang tadi, yang jantan betul-betul jantan hakiki. Tapi min haitsu tayyibul lahmi ghaliban, dari sisi bagus dagingnya secara umum. Jadi si kebiri sama si jantan yang hakiki ini dibandingkan lebih bagus yang kebiri dari sisi daging. Dari siapa? Daging. Wal fahlu akmal minhu, sedangkan fahal yang jantan, yang betul-betul pejantan tangguh ini lebih sempurna darinya min haitsu tamamul hilqah, dari sisi kesempurnaan fisiknya, lengkap semuanya. Jadi alat kelaminnya enggak dikebiri. Wal a'dha itu bagian tubuh. Ya, tapi kalau lihat daging yang dikebiri lebih apa? Lebih bagus. Enggak tahu juga ya, tanya tukang awalnya. Kang ambing, kucing juga bisa diapain ya, dikebiri supaya apa? Supaya gemuk, tapi kan dagingnya nggak dimakan. Oh gitu ya, berarti gemuk banget nanti Pak ya. Waduh, berarti dia nggak berisik nyari-nyari ini ya, lawan. Kasihan dia. Ya, insyaallah. Hadza wal afdal min al-adhahi. Inilah yang lebih utama dari hewan kurban, jinsan wa sifatan, baik secara jenis maupun sifat. Sifat ini kembali ke tubuhnya. Ya, kalau jenisnya kembali ke hewannya apa? Unta, kemudian sapi, kemudian domba, kambing dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amal makruh minha. Adapun perkara yang dimakruhkan, ya makruh tapi tetap boleh disembelih. Ya, beda kalau yang kemarin cacat maka tidak sah. Yang ini perkara yang dimakruhkan minha, dari hewan sembelihan, fahiyah. Yang pertama al-adba'u, dibaca adba'u. Wa hiya ma qata'a min udhuniha aw qarniha an-nisfu fa aktsar. Dia adalah hewan yang terpotong dari udhun. Apa udhun? Telinga.
dan atau qarn, tanduk. Kepotongnya berapa? Setengah atau lebih. Setengah atau apa? Lebih. Itu nama istilahnya al-adba'u. Ya, jadi ada bahasa Arabnya apa? Adba'u. Jadi hewan yang terpotong telinganya setengah atau tanduknya. Nah, ini makruh tapi sah untuk dijadikan apa? Kurban. Yang kedua namanya al-muqabalah bi fathil ba, dibaca dengan ba fathah. Namanya muqabalah. Wa yalati syaqqat udhunuha. Syaqqat itu terbelah. Ya, telinganya. Ardan artinya melebar, minal amami dari depan. Gimana tuh? Kebelah tapi dari depan, melebar. Intinya kupingnya ada yang apa? Kepotong itu, terbelah. Nggak sampai lepas, dia cuman apa namanya? Kayak bercabang itu terbelah, kayak kertas digunting. Nah, tapi nggak lepas dia ini. Namanya apa? Syaqqat. Yang ketiga al-mudabarah bi fathil ba, dengan fathah ba, namanya mudabarah. Wa hiya lati syaqqat udhunuha, yang terbelah telinganya, ardan melebar, minal khalf dari belakang. Ya, kalau ardon itu begini. Ya, kalau ardon melebar, nanti kalau tul memanjang. Ya, intinya terbelah sih, cuman nama-namanya apa? Yang bikin pusing ini. Ya, yang nama-namanya nih bikin apa? Pusing. Yang keempat namanya asyarqa'u. Ya, asal jangan dikasih anak namanya siapa? Syarqa. Nah, namanya siapa? Syarqa. Wa yalati syaqqat udhunuha tula, yang terbelah telinganya memanjang, namanya syarqa. Yang kelima al-kharqa, kharqa'u, wa hiya allati kharaqat udhunuha, yang telinganya bolong, berlubang. Ya, mungkin diapain dulu dikasih tanda nih sampai bak bolong. Nah, ini makruh saja. Kalau digunakan untuk berkurban, dia tetap apa? Sah. Yang keenam al-musfaratu bi dhammil mim, dibaca musfarah, wa sukuni as-sad, sukun sadnya, wa fathil fa wa ra, al-musfaratu. Wa hiya allati qata'at udhunuha hatta dhahara simahuha, yang telinganya terpotong sehingga nampaklah lubang telinganya. Ini daun telinganya, udhun itu daun telinga, lepas, terpotong sehingga kelihatan namanya nih lubangnya. Simah itu lubang apa? Telinga. Karena orang juga kalau kurban kan jarang juga yang doyan apanya? Doyan telinga. Mau dijadiin apa telinga? Sop. Ya, insyaallah. Waqila, ada juga yang mengatakan maknanya, mana yang lain adalah al-mahzulah. Mahzulah itu krempeng, kurus. Idza lam tasil ila haddin tafaqqada fihil mukhu, tapi tidak sampai batasan hilang sumsumnya. Jadi kurus tapi enggak krempeng-krempeng banget. Maka ini juga termasuk yang makruh. Tapi sampai krempeng, sampai kelihatan iga-iganya. Gak dikasih makan berapa hari, berapa minggu, ya ini tidak apa? Tidak sah. Antum pernah lihat kisahnya yang seorang raja itu punya perdana menteri selalu bilang alhamdulillah. Yang katanya seorang raja yang tangannya terpotong itu, ya terus gimana kata minta nasihat kepada perdana menterinya, ya bilang alhamdulillah. Akhirnya raja marah, dipenjara siapanya perdana menterinya. Suatu hari si raja ini sama pasukannya berburu, nggak taunya dia nyasar atau gimana, tertangkap oleh sebuah suku. Nah, sukunya ini ternyata suka ngambil orang dikorbankan untuk siapa ya? Dewa. Ya, pas dicek semuanya, wah ini nggak boleh nih jadi korban nih, karena tangannya ada yang apa? Buntung. Ya, alhamdulillah dia selamat, tapi berapa prajuritnya diambil untuk dia apa ya? Dikorbankan. Akhirnya perdana menterinya dilepaskan sambil dipeluk ibaratnya nangis. Ya, emang kenapa? Ya, alhamdulillah karena gara-gara ininya ya lepas, dia tidak jadi diapain?
disembelih. Si Perdana Menteri bilang, ya alhamdulillah, coba saya ikut dulu. Ya, siapa yang kena? Iya, karena tubuhnya dia apa? Lengkap. Maksudnya di dalam untuk berkurban, mereka juga pilih yang apa? Yang bagus gitu. Entah ya ada mitos atau apa di suatu suku tertentu gitu, ketika dia ngasih korban manusia kepada dewa-dewa dia, ya itu kan dipilih wanita-wanita yang apa? Cantik. Tapi si wanita nggak mau di apa? Korbankan, akhirnya mukanya dia apa namanya? Disobek-sobek ini. Ya, nggak mau mati apa dia? Dikorbankan. Yang keberapa nih? Ketujuh namanya al-mustaqsalah bi fathis shad. Mustaqsalah. Wa hiya allati dhahaba qarnuha kulluh. Yang hilang tanduknya semuanya. Ya entah dia dulu ngadu banteng ataunya apa? Lepas. Ini hukumnya apa? Makruh. Karena juga tanduk, siapa yang mau makan apa? Tanduk. Ya. Kalau tuh punya keahlian pengrajin tanduk, jadi apa? Sisir ya, sisir, diratain dulu, dirapiin dulu. Kalau zaman dulu jadi ini buat kop. Ya, kalau sekarang kan enak disedot, ditarik gini. Ya, kalau dulu diapain? Kayak mulut, sedot. Ya, gimana tuh ngebayanginnya? Kita kalau di Mekah ada tuh, di daerah apa lupa, itu orang-orang hitam semua tuh, orang-orang Afrika nawarin apa? Bekam. Nanti ada yang pakai tanduk, ada yang pakai kop. Ya, terserah tuh mau pakai sensasi yang mana, pakai yang tanduk ada, terus sama ada dia main di sedot gitu. Nah, makanya zaman dulu dilarang oleh Nabi SAW orang yang berpuasa ngapain? Bekam. Karena dia sistemnya apa? Sedot, khawatir apa? Tertelan. Ke-8 al-bakhqa'u wa hiya allati bakhaqat ainuha, yang pecah bola matanya. Fa dhahaba basaruha, dan hilang penglihatannya. Wa baqiyatil ainu bihaliha, tapi matanya masih utuh gitu. Maksudnya kondisinya, keadaannya masih ada, masih tersisa. Bakhot itu rusak atau pecah, tapi masih utuh lah, bagus gitu. Itu namanya bakhot. Yang ke-9 al-musyayya'ah bi fathil ya al-musyaddadah, namanya musyayya'ah. Ya, wahiyya allati la tadba'ul ghanama li dha'fiha, yang tidak bisa ikut atau mengiringi domba yang lain karena saking lemahnya. Illa biman yusyayyi'uha, kecuali bersama orang yang menemani. Fayasuquha, kemudian digiring, lital haqa, supaya bisa ikut. Ya. Apa berarti dia? Pokoknya dia nggak sakit, dia emang lelet jalannya. Ada kambing yang model jalannya apa? Lambat, lelet gitu. Males ya. Dia kecuali ada orang di belakang yang hus-hus gitu, ya suku yang hus-hus gitu. Ah, baru dia bisa ngapain? Bisa ikuti. Wa yasihu kasrul ya al-musyaddadah, boleh juga dibaca dengan kasrah, dibacanya musyayyi'ah. Kalau tadi musyayyi'ah, boleh juga dibaca musyayyi'ah. Wa hiya, dan dia artinya tata akhir itu terlambat. Khalfal ghanam, di belakang apa? Kambing. Li dha'fiha, karena lemahnya dia. Fatakunu kal musyayyi'ati lahunna, maka seakan-akan dia seperti yang menggiring domba di depannya. Kan domba banyak di depan, dia telat. Jadi seakan-akan dia bosnya di belakang. Padahal bukan bosnya dia, tapi apa? Leletnya ya. Tapi dia apa? Lelet. Nah, itu beberapa yang dimakruhkan. Banyak ya kalau belajar dipelajari mah ya. Ya udah taunya beli kambing, liatin, wah cakep sudah, bismillah. Ya, kadang lihat budgetnya juga ya. Budget berapa nih? Ya 3 juta dah. Ya udah cariin yang budgetnya apa? 3 juta, yang penting sehat, yang penting bagus, yang penting
amlah, ya ada tanduknya dan seterusnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadhihi al-makruhat, inilah yang dimakruhkan, allati waradatil ahadits bin nahyi 'anit tadhiyati, yang datang hadis-hadis melarang dari tadhiyah, itu menyembelih, bima ta'ibu biha, karena ada cacat di dalamnya, awil amru bistinabiha, atau larangan atau perintah untuk meninggalkannya. Ya, tapi kalau dikerjakan sah dia, ya hanya saja dihindari. Wa humila dzalik 'alal karahah, dan dibawa statusnya hewan-hewan tadi kepada karahah, lil jam'i bainaha wa baina hadisil Bara' ibn Azib, karena mengkompromikan antara hadis-hadis yang datang dengan hadisnya Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, as-sabiq fi syartis tsalits, yang lalu pada syarat nomor keberapa? 3, min syurutil adhiyati, dari syarat-syarat hewan sembelihan. Masya Allah. Jadi selama ini betul-betul sempurna di dalam menjelaskan, sebagaimana beberapa ucapan seperti Abu Darda, tidaklah sesuatu pun yang ada di muka bumi seperti burung-burung yang mengepakkan sayapnya, kecuali syariat ini datang menjelaskannya. Ya, baik dalam perkara yang dianggap remeh seperti buang hajat sekalipun, Islam datang betul-betul mengajarkannya. Lanjut, qala al-mu'allif rahimahullah, wa yulhaqu bihadhil makruhati, dan diikutkan dengan perkara-perkara makruh yang tadi, makana misluha, apa yang semisalnya, fatukrahu tadhiyatu bimayati, maka penyembelihan hukumnya makruh dengan rincian atau beberapa poin berikut. Yang pertama namanya al-batra'u. Namanya apa? Batra. Ya. Jangan kasih namanya apa anak? Batra. Minal ibil, dari ibil, ibil unta. Wal baqari, sapi. Wal ma'zi, kambing. Wahia allati qata'a nisfu dzambiha, yang putus atau terpotong setengah ekornya, fa'aksar, dan lebih. Itu namanya batra. Nah, jadi ada istilahnya terpotong kuping apa, terpotong ekor apa. Jadi terpotong ekornya namanya apa? Batra'u. Istilahnya apa? Batra'u. Kayaknya orang Arab juga pusing juga nih nama-nama ini. Ya. Nomor 2, ma qata'a min ali, bacanya apa nih? Min aliyatihi, sesuatu yang terpotong dari aliyah. Aliyah itu kalau kambing mana ya, di sini nggak ada ya, domba, tapi yang buntutnya gede segini nih, yang kalau di jalan goyang-goyang. Kalau di sini kan buntutnya panjang ya, kalau di Arab kan jarang kayak gitu. Jadi segede-gede gini buntutnya, itu namanya aliyah. Minan nisf, dari setengah. Ya, fa in qata'a nisfu faksar, apabila terpotongnya aqal min nisf, terpotong kurang dari setengah. Apabila terpotongnya setengah dan lebih, faqala jumhur ahli ilm, maka jumhur ahli ilm mengatakan la tudzi'u, tidak sah. Ya, nantilah di-googlein lah, ya, domba Arab gitu. Ah, itu dia nggak punya buntut panjang gini, dia buntutnya bulat. Jadi kalau jalan genggol. Ya. Lalu kalau dipotong isinya lemak. Isinya apa? Isinya lemak yang putih kayak gaji gitu. Kayak gaji. Apanya? Ya, kalau tinggi sama ini mah hampir sama sih. Cuman dia ekornya bukan ekor yang biasa kita lihat. Dia ekornya begini gede. Gak ada sih di sini mah ya. Hah? Tapi udah anak kirim fotonya di grup. Ya, kayak konde gitu. Ada nggak di Indonesia? Nggak ada ya. Karena gue kaget pertama ngeliat itu betul di Yaman itu. Astagfirullah, ini domba. Jenis apa ini? Ya, jadi nggak ada buntut, dia
Gini ada bulunya juga. Jadi gloyor-gloyor gitu tuh, gloyor-gloyor. Ya, kalau jalan makanya dia mah goyang-goyang gitunya. Ya, jumhur ulama mengatakan kalau terpotongnya setengah atau lebih maka nggak sah. Tapi kalau kurang dari setengah masih sah, hanya saja makruh. Fa amma mafqudatul aliyah, adapun yang hilang aliyahnya bi aslil hilqah, karena dari asal lahirnya gitu, bawaan lahir, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Ya, dari brojol emang udah nggak punya dia. Padahal jenisnya punya, hanya saja mungkin kelainan genetik. Ya, maka kalau hilang dari awal hilqah itu awal penciptaan, awal lahir dia, maka tidak mengapa. Nomor 3, ma qata'a dzakaruhu, hewan yang terpotong kemaluannya. Ini makruh. Bisa, ya bisa aja mungkin dia lagi apa, tuannya lagi potong apa? Potong bulunya, nggak taunya kenapanya. Kena itunya, zakarnya. Nah, ini makruh juga. Yang keempat, masaqata ba'du asnaniha, hewan yang jatuh atau gugur tanggal, bahasa Indonesianya tanggal, bukan tanggal bulan ya, tapi tanggal apa? Jatuh. Ini namanya homofon, sama pengucapan, sama tulisan, tapi artinya apa? Beda. Contoh bisa ular, bisa mampu, ini tanggal. Ya, tanya Usama, tahu tanggal? Nah, tanggal tahu nggak? Tanggal di kalender. bukan yang di kalender, tapi gigi jatuh itu bahasa Indonesianya tanggal juga. Catat tuh ya, gigi copot bahasa Indonesianya apa? Tanggal. Ya, jangan tanggal berapa ini, enggak. Tapi tanggal apa? Copot. Itu halus sekali sudah itu. Giginya apa? Tanggal. Yang tanggal sebagian giginya, walau kana sanaya itu seri, gigi seri, awir rubaiyati atau gigi taring. Ya, fa in faqada bi aslil khilqati lam tuqra. Tapi kalau tanggalnya hilangnya memang dari awal penciptaan, maka tidak makruh. Jadi ada embek dari awal nggak punya gigi. Ya, dari awalnya banyak. Tapi kalau dari awal punya gigi terus copot gigi taringnya, gigi serinya, ini hanya hukumnya apa? Makruh untuk dijadikan udhiyah. Banyak ya bahasanya ya. 5, ma qata'a syai'un min halamati sadyiha, sesuatu yang lepas atau hewan yang lepas sesuatu dari halam itu puting sadyunya, teteknya. Ya, ini ada yang lepas. Fa in faqada bi aslil hilqah, kalau lepas dari awal asal penciptaan lam tukrah, dia tidak makruh. Wa in tawaqqafa labanuha, dan kalau berhenti susunya, tidak lagi keluar susu. Ma salamati sadiha, padahal ya teteknya itu tidak ada penyakit sama sekali. Fala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Ya, ini Syekh Utsaimin hanya merangkum saja ya. Kalau mau cari lebih detailnya hadis-hadisnya ya di kitab-kitab induk. Makanya di sini disebutnya talkhis. Talkhis itu apa? Ringkasan. Nah, ini kita kalau mau cari kambing, mau cari jodoh. Ya, nggak apa-apa ya. Cari kambing, cari domba yang apa? Yang bagus gitu. Yang apa lagi? Yang sehat, yang kuat, masya Allah. Fa idza damamta hadil makruhatil khamsa, apabila kamu gabung perkara-perkara makruh yang 5 ini ila tis'i sabiqati, kepada 9 yang lalu. Tadi kan yang awal 9, sekarang tambah 5. Sharat al makruhatu arba'a asyrata, jadilah perkara-perkara yang dimakruhkan ada berapa? 14. Ya, nggak hafal lagi namanya. Ya pokoknya ada yang terpotong kupingnya, terpotong apa lagi? Buntutnya, lepas apa lagi? Tanduknya, atau giginya, atau putingnya, dan seterusnya. Itu hanya perkara yang membuat makruh. Hanya perkara yang membuat apa?
makruh. Yang namanya juga korban ya. Korban itu apa? Sudah jadi bahasa Indonesia. Untuk diapain? Dikorbankan, untuk diserahkan. Sekali lagi, bukan Allah yang butuh, tidak. Ya, yang sampai kepada Allah adalah niatnya, keikhlasannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tidak. Tapi bagaimana ya dia menauladani kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kurban ini termasuk warisan syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Rela nggak dia keluarkan uangnya? Rela nggak dia keluarkan apa? Hartanya. Ya. Sekali makan doang sebenarnya kan, kalau kurban kan berapa hari makan sih? 4, kebanyakan juga. Ya, 3 hari juga udah begah. Gua nyari ini aja dah. Nyari apa? Nasi goreng aja. Ya, kambing lagi, daging lagi. Tapi dia keluarkan duit berapa? Jutaan. Ya, siap nggak dia mengeluarkan apa? Hartanya. Bahkan Nabi sempat bersabda ya, jika dia mampu untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekat kepada musola kami. Musola itu maksudnya tempat ibadah sholat id. Ya, jika dia mampu tetapi tidak mau berkurban. Ya. Ini ibadah yang besar, bahkan digandengkan dengan ibadah salat, fashalli li rabbika wanhar. Dan di situ ayatnya siaknya tanda syukur. Karena Allah katakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Tafsirnya ada yang mengatakan sungai di mana? Di surga nanti yang akan menjadi aliran telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arasat yaumul qiyamah. Ada yang mengatakan kautsar adalah al-khair al-katsir. Kebaikan yang Yang banyak. Kenapa kebaikan yang banyak? Karena apa yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan, maka Nabi kembali yang paling akhir mendapatkan jariahnya. Ya, karena Nabi orang yang pertama menunjukkan ya al-khair, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Sampai yaumul qiyamah umatnya Nabi Muhammad mengerjakan kebaikan, salat, puasa, beribadah kepada Allah. Yang pertama kali menunjukkannya, membimbingkannya adalah siapa? Nabi Muhammad. Maka betapa banyak ya kebaikan yang akan diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda syukurnya, fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan nahar. Nahar itu memang untuk konteksnya unta di sini, nahar. Tapi masuk juga ya sembelihan selain unta. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya di malam hari qiyamul lail sampai bengkak kaki beliau, ya kemudian Aisyah berkata, kenapa engkau lakukan ini padahal telah dihapuskan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah ya aku senang ya, atau tidakkah engkau senang itu melihat aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Jadi tanda syukurnya Nabi Muhammad SAW diperintah langsung oleh Allah untuk salat ya dan juga berkurban. Ini menunjukkan kurban merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, bahkan terkumpul di dalamnya ya uluhiyah dan juga rububiyah. Kalau ditanya rububiyahnya dari sisi mana? Ketika dia menyebut nama Allah Bismillah. Ya, maka tangan ini lemah, nggak mampu. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan tangannya. Ya. Bukan hanya niat kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga minta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Mampu untuk menguatkan tangan ini ya. Terlebih lagi setelah itu lebih berat lagi, maka di situ ada bentuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bersyukur kepada Allah ya dalam bentuk wujud salat dan berkurban. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Ghani, Allah Subhanahu wa taala Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Ya, jikalau tidak ada kecukupan, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita dari kecil diberikan oksigen, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah juga Maha mampu untuk memberikan kita dari sebagian kecil hartanya untuk berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa yang kita ambil. Ada pertanyaan? Ya. Tadi dijelaskan kalau dulu Rasulullah melarang orang yang berpuasa untuk bekam karena takut tertelan. Tapi kalau zaman sekarang apakah boleh? Soalnya kan zaman sekarang sudah pakai alat. Kan kemarin kalau dulu ilah itu alasan dilarang karena khawatirnya tertelan. Kemudian yang dibekam takutnya lemes karena dia badannya kan diambil apanya? Darah. Kayak orang donor darah kan biasanya jadinya apa? Lemes. Ya. Tapi ketika ilah ini hilang, ya maka bisa hilang juga hukum. Karena hukum itu ya duru ma'a illatihi. Ya. Hukum itu berjalan bersama banyak ilahnya. Kalau ilahnya tidak ada, Allah alam bishawab, maka tidak mengapa ya dia berbekam ketika berpuasa. Walaupun di sana ada khilaf yang kencang juga, ya maka Allah alam tidak mengapa ya selama tadi ilahnya alasannya hilang. Allah alam bishawab. Ada lagi yang lain? Besok subuh insyaallah kita lanjutin Kitabut Tauhid. Ya, hari Ahadnya nanti kita lanjut Kitabul Buyuk, sudah datang kitabnya. Nanti dibagikan insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.